Mohon maaf, jadi jawabannya sudah ada, tadi sudah jelas di komen itu bahwa Neng Rizka menjelaskan bahwa ada kresek kuning yang dibawa dan dimasukkan ke dalam kuburan. Halo, assalamualaikum Sobat Explore semuanya. Salam santun, sehat, sejahtera bagi kita semua pastinya. Kali ini saya akan membahas identitas dari dua buah kantong kresek kuning yang dimasukkan pada salah satu kuburan kedua korban. Berdasarkan hasil penelusuran, info yang saya dapatkan dari salah satu keluarga korban menyatakan bahwa isi di dalam kantong kresek kuning tersebut adalah kantong mayit dari dua jenazah korban tersebut. Seperti apa yang diungkapkan Rizka, keponakan dari korban Tuti Suhartini, yang berkomentar di salah satu channel YouTube yang membahas identitas kantong kresek kuning ini. Bahwa Rizka menyatakan, itu isinya plastik bungkus jenazah Abang Prof, yang warnanya kuning yang pakai resleting, itu bungkus mayit bekas otopsi, disuruh sama ustadz sama polisi dimasukin aja. Tanya-tanya dulu makanya Abang Prof, minimal tanya ke orang yang masukin jenazahnya. Mari kita simak tanggapan dari channel ini yang membahas terkait kantong kresek kuning yang dimasukkan ke dalam liang kubur korban. Artinya apa? Artinya barbuk yang masuk tersebut, atau artinya kantong kresek kuning yang masuk tersebut adalah apa? Barang bukti. Tidak lain daripada barang bukti. Nah, Anda pendukung Danu masih berkilah lagi. Apa yang dilakukan oleh Rizka dan saudara-saudaranya Ibu Tuti Suhartini, merekalah pembunuhnya. Berdasarkan dari keterangan channel tersebut, yaitu channel YouTube dengan nama Luruskan, menyatakan bahwa kantong kresek kuning tersebut adalah barang bukti, dan menuduh secara langsung jika keluarga dari almarhumah Ibu Tuti sebagai pembunuhnya. Seperti Waidah, Walilis, dan yang lainnya, yang diambil dari keturunan korban Ibu Tuti Suhartini disebut sebagai pembunuh. Indra Zainal inilah yang harusnya ditangkap. Kenapa polisi tidak mau, itu yang kita pertanyakan. Bahkan channel tersebut menyarankan pihak kepolisian untuk menangkap Kades Indra Zainal atas keterlibatannya di kasus ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan fakta di balik kantong kresek tersebut yang diduga adalah barang bukti. Jika memang kresek kuning tersebut isinya adalah barang bukti, entah itu berupa pakaian korban atau hal lainnya, tentu pastinya akan diamankan oleh pihak kepolisian. Dan mereka pun tidak akan kecolongan melepaskan barang bukti di dalam kasus ini segampang itu. Apa yang menjadi dasar bahwa kantong kresek kuning tersebut barang bukti kejahatan? Sepertinya channel tersebut tidak mempunyai alasan yang tepat dalam mengatakan hal itu. Apa yang diungkapkan channel tersebut hanya sebatas opini atau asumsi liar semata, mengira-ngira atau menebak-nebak saja. Bahkan dia telah menuduh dengan masif, bahwa keluarga korban dari almarhum Ibu Tuti sebagai pelaku pembunuhnya beserta Kades Indra Zainal. Dan saya pribadi pun telah menanyakan hal ini kepada salah satu keponakan almarhumah Ibu Tuti tentang isi kantong kresek, namun dijawab isinya adalah kantong mayit.
dan disarankan oleh ustadz serta polisi untuk dimasukkan ke dalam makam korban saja. Maka 2 kantong kresek tersebut pun dikuburkan bersama korban ke liang lahat. Bahkan Kades Indra Zainal pun melakukan penelusuran terhadap penggali kubur saat otopsi kedua, untuk menanyakan langsung keberadaan kantong kresek tersebut masih ada atau tidak. Mari kita simak video penelusurannya. Sahabat Intra, saya sudah bersama dengan Bapak Carman, mantan Ketua RT 08 Desa Jalan Cagak. Pak Carman ini adalah orang yang ikut menggali kuburan pada waktu proses otopsi kedua yang dilakukan oleh Ibu Sumihastri. Katanya ada kresek kuning. Ditemukan nggak waktu pembongkaran mayat ada kresek? Enggak. Saya pertama gali Ibu Tuti, tidak melihat kresek kuning kecuali kain samping bekas turu pasaran, Pak ya. Oh. Itu juga sudah hancur samping. Kalau kresek saya tidak melihat. Nah, terus di kuburan yang Amel juga Sama, nggak ada. nggak ada. Berdasarkan hasil penelusuran Kades Indra Zainal, yang menanyakan langsung ke salah satu penggali kuburan pada otopsi kedua yang dilakukan oleh Ibu Sumihastri, mengatakan bahwa penggali tersebut tidak melihat atau mengetahui kresek kuning di antara kedua liang lahat korban. Lalu kemudian, Kades Indra Zainal pun menanyakan langsung ke penggali kuburan kedua apakah melihat kresek kuning atau tidak. Dan dijawab tidak ada. Mari kita simak videonya berikut ini. Pak Oman, Ketua RT 05, sekarang sudah hadir. Tadi Pak Carman katanya tidak melihat ada kresek kuning di pemakaman. Nah kemudian ketika sudah 40 hari nih, kan ada otopsi lagi, Ibu Hastri. Nah Pak RT Oman, pas penggalian kan sampai selesai nih. Kalau Pak Carman mah tadi katanya nggak kuat, keburu muntah-muntah. Nah ada nggak kresek kuning? Sepengetahuan saya nggak ada. Sepengetahuan saya nggak ada. Jadi biasa aja. Biasa aja. Berdasarkan hasil penelusuran Kades Indra Zainal kepada 2 penggali kuburan saat otopsi, mereka tidak melihat atau menemukan kantong kresek kuning tersebut. Di sini saya juga tidak mau beropini atau berasumsi tentang keberadaan kantong kresek kuning tersebut kenapa tidak mereka temukan. Namun ada kemungkinan bisa saja kantong kresek kuning itu sudah menyatu dengan tanah sehingga para penggali tidak menyadari keberadaannya. Dan tidak mungkin pula dilakukan penggalian ulang sebelum otopsi untuk mengambil kantong kresek kuning tersebut oleh pihak lain. Karena ini pasti akan muncul ke media atau akan ada yang meliput proses penggaliannya. Berdasarkan hasil penelusuran Kades Indra Zainal terhadap 2 penggali kubur saat otopsi kedua yang dilakukan oleh Ibu Sumihastri, mereka tidak melihat atau menemukan kedua kantong kresek kuning tersebut di dalam kuburan. Jadi di sini cukup jelas ya Sobat Explore kalau kantong kresek kuning tersebut kemungkinan bisa hancur atau sudah menyatu dengan tanah. Namun dari kesaksian lain yang ditanyai oleh Kades Indra Zainal pada saat penguburan kedua korban menyatakan melihat dan menerima kantong kresek kuning tersebut. Mari kita lihat cuplikan videonya. Di video itu terlihat Mang Wawan yang memasukkan. Mari kita tanya, apakah Mang Wawan tahu atau tidak isi kresek tersebut. Selamat pagi Mang. Selamat pagi. Terima kasih Mang Wayana. Lagi beres-beres rumah saya ganggu supaya netizen tidak penasaran ada apa dengan kresek kuning gitu. Kemarin saya sudah tanya ke yang menggali kubur, mereka tetap bilang tidak tahu. Masa kita harus maksa? Makanya sekarang juga akan saya tanya ke Mang Wawan karena di video itu Amang yang pegang kresek kuning. Nah ini Mang, ketika itu Amang masih ingat gak coba? Mang, kresek kuning itu ada, dikasihkan ke saya, terus saya kasih ke penggali kubur yang kebetulan petugas yang ada di dalam kubur itu kalau nggak salah
ada 4 orang, tapi yang 4 orang ini dua yang saya hafal itu, satu Bapak Haji Osad, yang kedua Bapak Haji Hen-Hen. Terusan saya kasih ke yang paling ujung. Pak Mamat kalau nggak salah. Nggak tahu Pak Mamat, karena memang kan masa pandemi, karena memang masker, tapi kalau dibuka masker saya hafal. Saya ingat gitu. Pak Mamat itu saya lihat. Pak Mamat. Tanya juga Pak Mamat. Nah, saya cuman dikasih di belakang karena memang kan saya fokus ke bawah untuk merapihkan jenazah gitu kan, supaya rapih lah dalam penguburan. Terusan dari belakang itu ada yang ngasih kresek warna kuning, betul, saya itu yang ngasih ke situ. Nah setelah itu antara dikuburkan dan tidak, saya tidak tahu karena memang fokus pada saat untuk penggarukan tanah untuk dimasukkan ke dalam kubur. Habis itu saya nggak tahu lagi gitu. Yang ada di dalam kresek warna kuning itu apa, saya tidak tahu. Dilihat dari wawancara Kades Indra Zainal bersama Mang Wawan, menyebutkan bahwa kantong kresek tersebut tidak tahu dimasukkan atau tidak ke liang lahat kuburan karena Mang Wawan fokus ke jenazahnya saja agar rapi saat dikuburkan. Mungkin pada saat itu Mang Wawan menerima kantong kresek kuning tersebut, namun diberikan kembali ke orang lain, karena dari wawancaranya di sini Mang Wawan tidak merasa menyimpan kedua kantong kresek tersebut ke dalam kuburan. Dan di sini saya cukup kebingungan terkait keberadaan kedua kantong kresek tersebut, apakah ikut dikuburkan atau tidak. Karena masih belum mendapatkan kesaksian yang valid dari para pengubur kedua jenazah. Namun menurut dari keponakan almarhumah Ibu Tuti mengatakan bahwa isi kedua kantong kresek tersebut adalah kantong mayit kedua jenazah korban. Terlepas ikut dikuburkan atau tidaknya kedua kantong kresek kuning tersebut, dapat dipastikan bahwa kantong kresek tersebut bukanlah barang bukti. Dan menurut keponakan dari almarhumah Ibu Tuti, bahwa kantong mayat tersebut digunakan untuk membungkus kedua korban saat hendak diantarkan ke Rumah Sakit Sartika Asi Bandung, saat akan diotopsi. Lalu kemudian, kedua korban diterima di rumah keponakan Ibu Tuti sekitar pukul jam 1 malam dalam kondisi sudah di kain kafan, dan tidak memakai kantong mayat. Namun dia hanya menjelaskan bahwa terdengar bunyi kresek-kresek pada korban saat sewaktu disentuh. Jadi kesimpulannya kedua korban dibungkus terlebih dulu oleh plastik sebelum dikasih kain kafan. Dan pada intinya, bahwa isi kantong kresek tersebut bukanlah barang bukti yang disembunyikan pelaku. Channel yang membahas kantong kresek kuning adalah barang bukti itu hanya berdasarkan opini atau asumsi liar semata. Saya dapat memastikan kalau isi kantong kresek kuning tersebut adalah kantong mayat kedua korban. Bagi Sobat Explore dimanapun berada, harap menelaah dan menyaring informasi terlebih dulu sebelum jadi konsumsi. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan kasus ini bisa cepat masuk ke dalam persidangan untuk pembuktian siapa saja yang terlibat di sini. Salam hukum mati bagi para pelaku.